Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Malik Muhammad. Gitu. Di sini atau pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai routing dan cara setting static, routing, dan coroutine. Baiklah, untuk beberapa materi yang akan saya jelaskan nanti, yang pertama pengertian routing, yang kedua routing protokol, yang ketiga macam-macam routing, dan yang terakhir saya akan menjelaskan cara setting static routing di coroutine. Untuk yang pertama mengenai pengertian routing, sebelum kita mengetahui apa routing itu sendiri, saya terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan mengenai router. Router adalah peralatan yang bertugas menghubungkan dua atau lebih jaringan network yang berbeda. Dari pengertian router ini atau alat peralatan ini, dapat kita simpulkan bahwa routing itu proses merutekan dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Untuk memperjelas pengertian routing itu sendiri, di sini saya sudah saya akan memberikan contoh mengenai routing. Di sini dapat dilihat ada dua buah komputer dan dua buah router. Untuk dapat menghubungkan komputer ini yang memiliki IP address 192.168 dan 1.5 ke IP address komputer yang kedua 172.116.1.1.5. Untuk menghubungkan kedua komputer ini kita memerlukan yang namanya router. Inilah fungsi router itu sendiri, dapat menghubungkan dua network IP address jaringan yang berbeda dengan switch dan hub. Mereka dapat terhubung dari komputer satu ke komputer lain berdasarkan IP address yang sama atau kelas yang sama. Untuk materi kedua, kita akan lanjut ke materi kedua. Di materi kedua terdapat routing protokol. Routing protokol di sini terbagi dua. Yang pertama IGP, Interior Gateway Protocol, dan yang kedua EGP, Exterior Gateway Protocol. Di dalam IGP terbagi dua lagi, yaitu Eastern Vector dan yang kedua Link State. Di dalam Distant Vector terbagi lagi 4 bagian. Yang pertama RIP P1, yang kedua RIP P2, dan yang ketiga IGRP, dan yang keempat EIGRP. Sedangkan Link State terbagi dua, yaitu OSPF dan ISIS. Sementara untuk Exterior Gateway Protocol terbagi atas spread vector dan di bawah spread vector terdapat DGP. Untuk memperjelas mengenai routing protokol yang sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu Interior Gateway Protocol dan Exterior Gateway Protocol. Interior Gateway Protocol adalah protokol routing yang digunakan di dalam sebuah autonomous system. Sementara Exterior Gateway Protocol adalah protokol yang membawa informasi routing di antara dua buah administrasi. Nah, dari dua pengertian ini dapat kita lihat contohnya di bawah ini. Di sini IGP menghubungkan tiga buah router yang saling terhubung. Sementara Exterior Protocol dua IGP ini dihubungkan melalui EGP, Interior Gateway Protocol, yang membawa routing di antara dua buah administrative entities. Baiklah, untuk ini perbedaan distant vector dan state tadi di materi awal dan routing protokol yang
interior gateway protocol yang di bagian bawahnya terbagi dua lagi tadi, distance vector dan link state. Saya akan membahas mengenai distance vector dan link state. Distance vector adalah protokol routing yang menitik beratkan pada jarak, arah, dan melakukan penyusunan routing terdekat. Sedangkan state adalah protokol routing yang menitik beratkan pada kehidupan metrik. Dalam hal ini, memilih bandwidth yang lebih cepat. Contohnya dapat dilihat di bawah. Distance vector, dia langsung protokol routingnya langsung dari A ke B, menitik beratnya pada jarak terdekat. Sedangkan link state, protokol routingnya dari untuk menuju A ke B, dia mencari bandwidth yang lebih cepat, yang memutar dulu ke C, ke D, baru ke B. Baiklah, kita sekarang melangkah kepada materi ketiga, macam-macam routing. Macam-macam routing itu sendiri terbagi dua lagi. Yang pertama static routing, yang kedua dynamic routing. Static routing adalah proses mengkonfigurasi router jaringan menggunakan tabel routing yang dikonfigurasikan secara manual oleh administrator jaringan. Sedangkan dynamic routing adalah jenis secara otomatis dapat menghasilkan tabel routing berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Baiklah, karena pembahasan saya nanti di cara setting routing di mikrotik nanti, saya akan menggunakan routing statik. Jadi saya akan menjelaskan routing tabel di sini. Untuk routing tabel, yaitu untuk menambahkan rute pada routing tabel digunakan perintah. Yang pertama itu ada IP route, mask, next hop, dan administrative distance dan permanen. Baiklah, demikian itu. Saya akan melangkah lagi di penjelasan atau cara settingnya di mikrotik. Di sini saya akan mensimulasikannya di aplikasi Cisco. Baiklah, di sini kita sudah masuk di aplikasi Cisco Circuit Tracer. Langsung saja, saya akan mensimulasikannya. Pertama saya akan membuat dua router yang bertipe 2911. Yang kedua, dua buah switch juga yang bertipe 295024. Dan yang terakhir, dua buah PC. Kita hubungkan dulu routernya menggunakan kabel copper cross. Setelah itu kita gunakan copper strike untuk router ke switch dan ke PC. Ini juga sama, copper strike. Setelah ini kita berikan judul di atas topik routing. Isi networknya, network router 1 ke router 2. Network router 1 ke PC 1.
sini kita rubah dulu namanya biar lebih mudah. R1 ini R2. Kemudian ini S1 ini S2. Di sini visi 1, visi 2. Setelah ini kita masuk ke PC, kita ubah atau kita setting IP address PC 1, yaitu masuk ke desktop, IP configuration, masuk ke sini, set IP addressnya. Default gateway-nya di sini 192.168.1.1. Oke, yaitu kedua desktop configuration 192.168.1.2.2. Gateway-nya 192.168.2.1. Nah, setelah kedua PC diisi, sekarang kita melangkah ke tahap konfigurasi router. Masuk config, kita isi network yang ini, gigabit Ethernet 0 per 0. IP address-nya 10.10.10.1. Next-nya otomatis muncul. Selanjutnya kita isi network yang ini, R1 ke PC1, yaitu ini gigabit Ethernet 02 0 per 2. IP address-nya 192.168.2.1.1. Next-nya 25. Oke, setelah itu kita lupa on-kan. Kita on-kan dulu ini gigabit Ethernet-nya. Nah, yang ini juga kita on-kan, yaitu yang R2-nya juga sama. Kita masuk ke config, gigabit Ethernet 2, isi IP address network ini 10. Next terisi, habis itu network yang ini, yang R2-nya ke PC2. Sama lagi di sini 192.168.2.1. Next 25. Kita on-kan. Setelah itu selesai, kita uji dulu yang R1 ke PC1. Sukses. Kita tunggu, masih dalam proses. Saat ini sudah hijau, sudah hijau. Jadi kita uji dulu F2 ke PC2. Nah, sukses. Nah, untuk selanjutnya kita akan setting routing statiknya. Routing statik di sini kita isi networknya yang ini. Networknya yang ini 192.168.2.0. Sini 255
titik 255 titiknya hooknya yang ini 10 ya, ya masuk. Setelah itu kita isi lagi yang R2 nya, routing statiknya, routing statik network. Ini dia 192.168.0. Nextnya 255 hook 10 10 10 1 F. Oke, itu setelah semua selesai, kita ujikan dulu, kita tes. Nah, sukses. Dari PC 1 ke PC 2, lanjut ke PC 2 ke PC 1. Nah, sukses juga. Kita simulasikan, coba. Oke, berhasil. Ya, mungkin itu saja ya. Demikian penjelasan dari cara setting static routing di MikroTik. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.